Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Rahmi. Pada hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan yang berkaitan dengan evidence-based medicine. Jika dikatakan evidence-based medicine adalah suatu penerapan pengobatan berdasarkan ataupun berbasis bukti. Dikatakan pengobatan berbasis bukti adalah proses pengobatan yang sudah mendapatkan data-data penelitian ataupun sudah didukung oleh data-data penelitian. Jadi pengobatan tersebut tidak hanya dilakukan secara turun-temurun atau biasa dikenal dengan empiris tapi sudah ada beberapa literatur yang mendukung tercapainya pengobatan tersebut. Contoh sederhananya pada penderita diabetes. Nah, kalau dikatakan diabetes itu penyakit yang bersifat degeneratif bisa dikatakan turun-temurun. Nah, untuk menghindari terjadinya sifat temurun-temurun dari penyakit degeneratif tersebut, dilakukanlah evidence-based medicine, penerapan ataupun penelitian lebih lanjut tentang pengobatan tersebut. Nah, bagaimana caranya? Bukan hanya dari empiris tadi misalnya dari masyarakat. Kebanyakan masyarakat terkadang banyak menggunakan daun tekelan. Nah, biasanya masyarakat itu menggunakan daun tekelan itu dengan cara direbus, atau misalnya dalam bahasa farmasinya dikenal dengan infusa. Nah, kalau dia direbus kemudian diminum misalnya dengan takaran-takaran tertentu, nah dia lama-kelamaan bisa menurunkan kadar gula darah bagi si penderita. Nah, itu secara empiris. Nah, pasti untuk dapat mendukung pengobatan tersebut perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Nah, dari si tekelan itu ada apa rupanya di tanaman tekelan itu? Ternyata tanaman tekelan itu punya senyawa kimia, metabolit sekunder. Metabolit sekunder itu apa? Metabolit yang dihasilkan dari suatu tanaman yang berperan dalam penyembuhan suatu penyakit. Contohnya apa? Ada namanya alkaloid, ada namanya flavonoid, ada namanya saponin, ada namanya tanin, dan steroid dan lain-lain. Nah, dari metabolit sekunder yang dihasilkan dari tanaman tersebut nantinya diharapkan mampu untuk mengobati penyakit si penderita. Nah, itu dia. Itu dari berdasarkan literatur untuk tanaman. Dari tanaman tersebut bisa dilihat dari Arbon, kemudian dari MIMS, bisa dilihat dari Farmakope Medicine, Farmakope Herbal. Nah, itu dia. Jadi banyak faktor yang mendukung. Selain itu apalagi? Berdasarkan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Nah, didukung oleh penelitian. Seandainya tekelan itu belum dimanfaatkan oleh masyarakat, berarti kan tidak mungkin dilakukan penelitian. Tapi karena sudah banyak masyarakat yang menggunakan daun tekelan itu, maka dia bisa dimanfaatkan, diteliti kembali. Penelitiannya apa? Tahapan-tahapannya apa? Yaitu dilakukan secara in vitro dulu, secara in vitro, tanpa menggunakan hewan percobaan, berarti di luar tubuh. Kemudian apa? Dilakukan lagi secara in vivo. Nah, kalau sudah secara in vivo, tujuannya praklinis, berarti dilakukan pengujian terhadap hewan percobaan. Kemudian apa? Dilakukan secara random lagi. Nah, random itu bagaimana? Nah, random itu berkaitan dengan pengumpulan data-data dari masyarakat dibarengi dengan adanya literatur tadi. Nah, itu dia dengan adanya literatur tadi berarti tujuannya mendukung dalam proses pengobatan terhadap pasien. Nah, itu dia. Nah, dalam hal terapi evidence-based medicine ini tujuannya apa? Tujuannya adalah memberikan informasi dari yang tidak tahu menjadi tahu, melalui apa? Dengan adanya diagnosa, kemudian dengan adanya prognosis, dengan adanya pemberian terapi, kemudian dengan adanya preventif, bahkan saat rehabilitasi, sehingga bisa diterima oleh masyarakat nantinya itu juga dilakukan. Nah, itu dia. Kemudian apa lagi?
Ya, pengumpulan informasi dari textbook, dari buku, kan gitu kan. Kemudian apalagi dengan semakin meningkatnya jumlah pasien yang mengalami kesehatan dari yang sakit tadi, berarti waktu yang diperlukan untuk proses penyembuhannya akan semakin cepat. Nah, itu dia kan. Nah, itu dia. Kemudian apalagi? Ya, selain dari segi penerapannya, ya bagaimana dari segi biaya yang dikeluarkan kepada pasien nanti? Apakah memenuhi? Apakah pasien itu sanggup atau tidak? Itu juga harus diperhatikan. Nah, itu dia kan. Baru apalagi dalam proses evidence based medicine ini, ya, bukti-bukti itu harus berasal dari penelitian. Oke, dengan adanya metodologi. Kemudian ada namanya clinical expertise. Kalau dikatakan clinical expertise itu termasuk keterampilan untuk cepat mengidentifikasi kondisi pasien. Nah, bagaimana identifikasi pasien? Pasti adanya diagnosa. Nah, dengan cepat. Kemudian apa? Patient value. Patient value itu dilihat dari apa? Dari suku, agama, ya, ataupun apapun itu jenisnya. Nah, itu dia. Sehingga apa? Harapan hidup pasien akan lebih baik. Nah, itu dia ya. Terima kasih. Sedikit berkaitan dengan evidence based medicine. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.